Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasriadin, NIM 70200120087. Di sini saya akan menjelaskan bagian definisi epidemiologi penyakit menular tuberkulosis. Pengertian tuberkulosis atau biasa disingkat TB. TB paru atau tuberkulosis paru adalah penyakit infeksi pada jaringan paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, seseorang yang terinfeksi TBC tidak selalu menjadi sakit. Beberapa minggu, 2-12 minggu setelah terinfeksi, kuman akan menimbulkan respon imunitas seluler yang dapat ditunjukkan dengan uji tuberkulin. Nah, epidemiologi tuberkulosis adalah serangkaian informasi yang menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan orang, tempat, waktu, dan lingkungan. Nah, penyakit TB disebabkan oleh kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis yang hampir sebagian besar menyerang, namun dapat ditemukan juga di organ tubuh selain paru. Perkenalkan, nama saya Rasida Rahman. Saya akan menjelaskan sedikit tentang penularan TBC. Ada beberapa hal yang dianggap dapat menularkan TBC. Yang pertama, melalui udara dari percikan dahak pasien tuberkulosis yang batuk tanpa menutupi mulut. Kedua, jika udara mengandung kuman tuberkulosis terhirup, maka kemungkinan kita akan sakit. Bisa jadi si kuman tuberkulosis tersebut tidur atau tidak membuat kita sakit. Dan kita juga tidak dapat menularkan ke orang lain. Ketiga, berjabat tangan dengan penderita. Keempat, berbagi makanan dan minuman bersama orang lain. Kelima, ciuman. Keenam, menyentuh atau memegang bagian toilet. Ketujuh, menggunakan sikat gigi bersama. Cara penularan TBC. Saat batuk atau bersin, penderita TBC dapat menyebarkan kuman yang terdapat dalam dahak ke udara. Dalam sekali batuk, penderita TBC dapat mengeluarkan sekitar 3.000 percikan dahak. Bakteri tuberkulosis yang berada di udara bisa bertahan berjam-jam, terutama jika ruangan gelap dan lembab. Sebelum akhirnya terhirup oleh orang lain, umumnya penularan terjadi dalam ruangan di mana percikan dahak berada dalam waktu yang lama. Orang-orang yang berisiko tinggi terkena penularan TBC adalah mereka yang sering bertemu atau berdiam di tempat yang sama dengan penderita TBC, seperti keluarga, teman sekantor, atau teman sekelas. Meski demikian, pada dasarnya penularan TBC tidak semudah yang dibayangkan. Tidak semua orang yang menghirup udara yang mengandung bakteri tuberkulosis akan langsung menderita TBC. Pada kebanyakan kasus, bakteri terhirup ini akan berdiam di paru-paru tanpa menimbulkan penyakit atau menginfeksi orang lain. Bakteri tetap ada di dalam tubuh sambil menunggu saat yang tepat untuk menginfeksi, yaitu ketika daya tahan tubuh sedang lemah. Sekian. Nama saya Miftahul Kaum Rizki. Saya akan menjelaskan mekanisme TBC. Penularan TB umumnya terjadi melalui udara. Ketika penderita TB aktif memercikan lendir atau dahak saat batuk atau bersin, bakteri TB akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan terbawa ke udara. Selanjutnya, bakteri TB akan masuk ke tubuh orang lain melalui udara yang dihirup. Penyakit TBC tidak menular melalui kontak fisik seperti berjabat tangan atau menyentuh peralatan yang telah terkontaminasi bakteri TB. Selain itu, berbagai makanan ataupun minuman dengan penderita tuberkulosis juga tidak menyebabkan seorang tertular oleh penyakit ini. Perkenalkan, nama saya Lailatul Tazkiyah. Di sini saya akan
menyebutkan dan menjelaskan dampak dari TBC. Adapun dampaknya yaitu satu, pada bagian pasien TBC mengalami efek samping setelah minum obat anti TBC, yaitu dia akan mengalami hilangnya nafsu makan, mual, sakit perut, B. nyeri sendi, C. kesemutan sampai rasa terbakar pada kaki, D. warna kemerahan pada air seni atau urin. Jika ini tidak terjadi maka tidak terjadi apa-apa. 2. Tetapi jika setelah minum obat anti TBC ini mengalami gejala A. gatal-gatal dan warna kemerahan pada kulit, B. gangguan keseimbangan tubuh, C. gangguan penglihatan dan gangguan pencernaan, D. kulit kering tanpa penyebab lainnya. Adapun upaya TBC yaitu 1. Minum obat setelah 2 minggu minum obat, maka jumlah kuman akan berkurang dan tidak akan menular ke orang lain. 2. Harus menutupi mulutnya pada saat batuk atau bersin. 3. Tidak membuang dahak sembarangan. Membuang dahak di tempat khusus dan tertutup seperti lubang WC atau wastafel dengan mengalirkan atau menyiramkan air pada dahak yang telah dibuang. 4. Rumah tinggal atau tempat singgah kita harus usahakan mempunyai ventilasi udara berjalan lancar dan ruangan atau kamar harus mendapatkan cahaya matahari.